Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizwan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah sastra, mulai dari pengertian sejarah sastra, fungsi sejarah sastra, kedudukan serta cakupan sejarah sastra serta manfaatnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sejarah sastra. Sebelum masuk ke pembahasannya, yuk kita intro dulu. Pengertian sejarah sastra. Nah, sebelum kita membahas arti dari sejarah sastra, kita perlu tahu terlebih dahulu arti dari dua kata tersebut, yaitu sejarah dan sastra. Untuk pengertian sejarah, sejarah itu merupakan kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan pengertian sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga perasaan ke dalam bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Nah, setelah kita sudah tahu arti dari pengertian kedua kata tersebut, mari kita menuju ke pengertian dari sejarah sastra itu. Nah, menurut Luxemburg, sejarah sastra ialah ilmu yang membahas periode-periode kesusastraan, aliran-aliran, jenis-jenis, pengarang-pengarang, dan reaksi pembaca. Sedangkan menurut Zulfanur ZF dan Sayud Kurnia, sejarah sastra ialah ilmu yang mempelajari perkembangan suatu bangsa, daerah, kebudayaan, jenis karya sastra, dan lain-lain. Dengan demikian, sejarah sastra merupakan pengetahuan yang mencakup uraian deskriptif tentang fungsi sastra dalam masyarakat, riwayat para sastrawan, riwayat pendidikan sastra, serta munculnya genre-genre sastra, kritik, perbandingan gaya, dan pengembangan kesusastraan. Fungsi sejarah sastra. Nah, siapapun yang ingin berminat atau ingin mempelajari sastra sebuah bangsa secara sungguh-sungguh sebaiknya memahami benar sejarah sastra tersebut atau sekurang-kurangnya mengetahui garis besar pertumbuhan dan perkembangannya. Sejarah sastra tidak hanya memberikan gambaran tentang perkembangan karya sastra suatu bangsa, tetapi perkembangan sastra daerah atau sastra lokal dan perkembangan sastra lainnya sebagai bentuk hasil budaya bangsa. Selain itu, sejarah sastra dapat digunakan untuk penelitian sastra secara khusus dan budaya secara umum. Dengan sejarah sastra juga kita dapat mengetahui persoalan-persoalan yang timbul dalam kesusastraan selama ini. Persoalan sastra yang erat kaitannya dengan perubahan zaman dan gejolak sosial politik yang secara teoritis dipercaya sebagai pengaruhnya terhadap warna kehidupan sastra. Nah, karena pada dasarnya peristiwa-peristiwa kesusastraan selalu ada kaitannya dengan peristiwa sosial politik yang terjadi pada suatu bangsa. Peristiwa sosial politik ini tidak hanya dibijakan penulisan sejarah sastra, tetapi menjadi bahan penulisan atau latar sebuah karya sastra. Nah, dengan demikian ini, untuk mempelajari dan menyelidiki sastra Indonesia, kita harus paham sejarah sastra Indonesia mulai awal kelahiran sampai sekarang, yang berupa tokoh dan penokohan serta berbagai peristiwa serta persoalan yang terdapat di dalamnya. Melalui sejarah sastra ini, para pengarang dapat melihat jelas dan menghayati karya-karya pengarang sebelumnya, baik sifat-sifatnya maupun coraknya, sehingga dapat menciptakan karya sastra baru dengan melanjutkan atau menyimpangi konvensi karya sebelumnya. Hal itu sesuai dengan kata Theo bahwa karya sastra selalu merupakan ketegangan antara konvensi dan pembaharuannya. Pengarang dapat merespon atau menanggapi karya-karya sebelumnya dan menciptakan karya-karya yang disesuaikan dengan konteks, zaman, atau periodenya. Kedudukan dan cakupan sejarah sastra. Sejarah sastra bagian dari ilmu sastra. Nah, ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang sastra dengan berbagai permasalahannya. Di dalamnya tercakup teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Ketiga bagian ilmu tersebut saling berkaitan. Teori sastra tidak dapat dilepaskan dari sejarah sastra, begitupun sebaliknya. Nah, sejarah sastra ini merupakan ilmu yang memperlihatkan perkembangan karya sastra dari waktu ke waktu. Para penulis memilih karya-karya yang menonjol, karya-karya puncak dalam kurun waktu tertentu. Ciri-ciri dari setiap kurun waktu tersebut yaitu perkembangannya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Nah, untuk dapat melihat karya sastra yang menonjol dan merupakan karya-karya puncak
Karya-karya puncak kurun waktu tertentu sejarah sastra perlu melibatkan kritik sastra. Nah, sedangkan ciri-ciri dan sifat karya sastra pada suatu waktu dapat diketahui melalui teori sastra. Nah, dengan demikian, sejarah sastra sangat penting untuk kritik sastra. Kalau kritik hendak bergerak lebih jauh dari sekedar pernyataan, suka dan tidak suka, seorang kritikus yang peduli pada hubungan sejarah akan meleset penilaiannya. Ia tidak akan tahu apakah karya itu asli atau tiruan, dan karena buta sejarah, ia cenderung salah dalam pemahamannya atas karya sastra. Kritikus yang tidak dibekali pengetahuan sejarah yang cukup cenderung membuat tebakan yang sembrono atau berpuas diri dengan pengalamannya membaca atau berpetualang di antara mahakarya. Nah, dalam mempelajari teori sastra, sejarah sastra, suatu bangsa dan suatu daerah tidak dapat ditinggalkan karena timbulnya suatu teori sastra berangkat dari kehidupan masyarakat yang dicerminkan dalam karya sastra. Dan demikian juga yang berkaitan dengan kritik sastra. Kritik sastra yang dilakukan seseorang tidak lepas dari teori dan sejarah suatu bangsa, suatu daerah, dan lain-lain. Tumbuhnya berbagai pendekatan dalam kritik sastra juga tidak dapat terlepas sejarah perkembangan kesusastraan. Periode perkembangan dalam kritik sastra bersamaan dengan periode-periode kesusastraan itu sendiri. Nah, sejarah sastra mempunyai cakupan yang luas dan kompleks, meliputi sejarah sastra sebuah bangsa atau nasional. Pengertian nasional ini ditandai dengan batas suatu negara. Jadi, sejarah sastra Amerika dan Inggris walaupun sama-sama menggunakan bahasa Inggris adalah dua hal yang berbeda. Sejarah sastra sebuah bangsa yang lainnya mencakup sejarah sastra Indonesia, Cina, Jepang, Mesir, dan lain-lain. Sejarah sastra suatu daerah mencakup berbagai sastra yang hadir di Nusantara seperti sastra Sunda, sastra Jawi, sastra Jawa, sastra Bali, sastra Aceh, Lombok, dan Bugis. Sejarah sastra daerah apabila dikaitkan dengan kebudayaan nasional merupakan unsur budaya yang memperkuat dan memperkaya kebudayaan nasional. Ciri yang muncul pada sastra daerah adalah penggunaan bahasa daerah. Beberapa pengarang Indonesia seperti Adjie Rosidi selain menulis dalam bahasa Indonesia, beberapa karangannya terutama pada awal kepenulisannya juga menggunakan bahasa daerahnya, yaitu bahasa Sunda. Sejarah sastra suatu kebudayaan seperti sejarah sastra klasik, romantik, dan renaissance. Sejarah sastra suatu kebudayaan berlangsung pada sejarah sastra di barat yang pengaruhnya itu terasa juga dalam perkembangan sastra Indonesia. Nah, pengarang-pengarang yang karyanya diterbitkan Balai Pustaka dan muncul pada majalah Pujangga Baru umumnya bercorak romantisme. Sedangkan cakupan sejarah sastra lainnya ialah sejarah sastra jenis karya sastra, meliputi sejarah perkembangan puisi, novel, drama, esai, dan lain-lain. Manfaat mempelajari sejarah sastra. Nah, setelah kita membahas pengertian, fungsi, serta kedudukan dan cakupan sejarah sastra, terasa kurang jika kita tidak mengetahui manfaat dari pembelajaran yang kita tadi pelajari. Contohnya saja, ya sejarah sastra itu sendiri. Berikut adalah manfaat-manfaat yang kita dapatkan ketika kita mempelajari sejarah sastra. Yang pertama, mengetahui kapan kelahiran dari sastra Indonesia. Nah, menurut Adjie Rosidi, sastra Indonesia lahir setelah diterbitkannya novel Azab dan Sengsara maupun Siti Nurbaya. Nah, novel ini diterbitkan pada tahun 1920 sampai 1921, yang dimana menurut Adjie Rosidi, sastra Indonesia lahir di tahun tersebut, yaitu 1920 hingga 1921. Yang kedua, mengetahui periodisasi sastra. Nah, diantaranya adalah periode sastra tahun 1850 hingga 1933, periode sastra 1933, 1942, periode sastra 1942 hingga 1945, periode sastra 1945 hingga 1961, periode sastra 1961 hingga 1971, periode sastra 1971 hingga 1998, dan yang terakhir periode sastra 1998 hingga sekarang. Yang ketiga, mengetahui tokoh-tokoh sastra yang ada di Indonesia, khususnya pada masa penjajahan hingga sekarang. Tokoh-tokohnya ialah Mara Rusli, Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Sanusi Pane,
Armin Pane, Khairil Anwar, Asrul Sani, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, dalam mempelajari sejarah sastra, kita bisa mengetahui apa saja perbedaan dan persamaan antara karya sastra dari generasi ke generasi. Nah, begitulah pembahasan tentang sejarah sastra. Semoga video ini dapat membuat wawasan kita terhadap sejarah dan sastra serta sejarah sastra itu sendiri menjadi lebih luas. Nah, saya Rizwan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.